ya mereka juga diskusi. Makanya dari obyek-obyek itu membuat kelompok namanya Politik di NTJ aja. Karena menjelang Agustus itu hampir seperti yang Lebaran kemarin. Kalau kita melihat sejarahnya kan biasanya ramai itu kan Lebaran, Agustus sama tahun baru, ya kan? Cuma karena memang yang terkait pendakian itu kan di Gunung Semeru kan ada dua kategori, pendakian umum sama pendakian khusus. Pendakian umum itu adalah yang 2 hari 1 malam. Pendakian khusus adalah yang di luar itu. Nah, pada kondisi yang dengan adanya pandemi ini, Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengizinkan adanya pendakian yang menginap. Otomatis pendakian kategori umum tadi yang 2 hari 1 malam pun kan belum diizinkan untuk di semua gunung yang di hutan konservasi, bukan hanya di Gunung Cermai. Makanya ketika reaktivasi tahap pertama kemarin itu kan hanya 29 lokasi hutan konservasi kan. Nah, salah satunya Taman Nasional Gunung Cermai, yaitu jenis kegiatannya adalah trekking dan penyediaan makanan dan minuman di objek wisata. Nah, makanya di jalur pendakian kalau judulnya trekking belum menginap, ya kita hitung trekking yang pas jam kerja naik jam 9, jam 3 sore harus sampai base camp lagi per masing-masing jalur mana. Kalau di jalur Palutungan disepakati hanya sampai Cikowong saja, jalur Linggajati itu sampai Pamerangan, kalau jalur Linggasana itu sampai Kijamuju, jalur Abui sampai Tegal Masawa. Berarti ketika memang belum diizinkan oleh Bu Menteri, mau Agustus ataupun apa, kita ya nggak pengaruh. Ini termasuk tadi kan kami baru rapat dengan rekan-rekan pengelola objek wisata alam. Kami sudah 15 Juli yang lalu sudah mengusulkan ke Pak Dirjen untuk pembukaan tahap kedua yang kegiatan menginap itu boleh diizinkan mulai kapan. Kegiatan menginap kalau di kita kan berarti kan selain pendakian yang umum 2 hari 1 malam tadi adalah kegiatan berkemah. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, mau kita nunggu. Nah, kalau nanti sudah diizinkan, otomatis selain terkait protokol kesehatan COVID, berarti pendakian kan sebenarnya protokolnya sudah kita siapkan juga, pasti ada kuotanya. Nah, nanti akan kembali lagi ke mekanisme booking online. Gitu. Jadi termasuk kegiatan yang rutin tiap tahun tuh Pak, yang pengibaran bendera di itu termasuk nggak ada? Oh, nggak ada. Pastikan nggak ada. Pastikan nggak ada, karena memang kegiatan istilahnya pendakian umumnya juga belum diizinkan. Yang istilahnya yang menginap itu belum diizinkan. Jadi ya ibaratkan bendera ya cukup di bawah saja, tidak harus di atas. Kira-kira gitu Bang. Untuk antisipasi yang membantu sih Pak orang-orang. Kalau untuk yang itu kan kita per masing-masing jalur pendakian sebenarnya kan sudah ada juga pengelola jalurnya, pemegang izin jasa wisata dari kelompok masyarakat dari 4 jalur itu. Mereka tetap akan bertugas bersama teman kami dari petugas Taman Nasional Gunung Cermai. Dan karena ini ada permasalahan dengan penerapan protokol COVID, bisa jadi nanti rekan dari gugus tugas masing-masing kabupaten akan terlibat, bisa jadi dari kepolisian ataupun yang lain. Pak, kalau duluan itu Pak, untuk sampah non organik gimana Pak di kawasan ini? Kalau yang sampah non organik selama ini kita berkoordinasi dari masing-masing pengelola objek wisata itu untuk bareng-bareng penanganannya dengan ke tempat pembuangan akhir. Mungkin berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup ya.
Terus Pak, untuk jika pendakian dibuka nih Pak, syarat-syaratnya apa aja sih Pak? Syarat-syaratnya tentunya syarat pendakian umum itu tetap berlaku, ditambah yang terkait dengan protokol kesehatan selama masa pandemi. Misalnya kalau secara umum kan untuk kegiatan biasa aja kuotanya itu kan hanya 50%. Tapi kemarin ada arahan untuk pembukaan pertama nanti bila diizinkan itu juga tidak langsung 50%. Bisa jadi 30% mengacu kuota yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Nah, nanti kita evaluasi barangkali seminggu kalau memang pelaksanaannya baik bisa jadi langsung dinaikkan menjadi 50%. Itu salah satu yang kuota. Termasuk protokol kesehatan secara umum pasti juga berlaku. Misalnya jaga jarak, pakai masker, membawa hand sanitizer. Tentunya juga kalau pendakian yang sebelum kondisi ini pada normal biasa, pendaki kan belum tentu mempunyai tenda, belum tentu mempunyai sleeping bag atau matras, bisa sewa. Nah, kalau dalam kondisi ini nggak bakalan mungkin Nggak ada yang bisa nyewa ya sewa Pak? menyewa, karena kan kita secara umum ketika habis dipakai oleh satu kelompok, apakah benar-benar Steril. nah itu termasuk penyewaan alat masak segala macam kan biasanya itu terjadi. Dalam hal ini kan tidak mungkin. Terus di sisi yang lain asal pendaki, kalau sebelumnya kan bisa dari mana saja. Nah, untuk yang nanti misalnya sudah diizinkan oleh Menteri untuk tahap awal itu baru diizinkan yang dari lokal area sini. Kalau dari sini ya berarti dari Kuningan, Cirebon. Cileka, dan Cirebon. Itu. Di protap kami ada. Nanti kalau mau dokumennya bisa. Berarti luar daerah ataupun kota-kota besar belum bisa ya Pak? Bisa, tetapi harus ada surat keterangan bebas COVID. Dari kesehatan ya Pak? Ya dari pihak manapun yang bisa secara ini bisa mengeluarkan izin tadi. Dengan harapan ketika lokal kita kan mengacu bahwa kegiatan wisata alam itu oleh Pak Bupati diizinkan karena perkembangan lokal pun juga sudah oke. Tetapi kalau yang dari luar daerah, terutama yang daerah masih merah, nah itu karena ya itu tadi sebenarnya kan poinnya kenapa protokolnya itu dibuat agar tidak terjadi transfer penyakit dari COVID-19. Kira-kira seperti itu. Siap. Dengan Bapak siapa Pak? Kuswandono. Kepala balai. Ya. Kalau ini Pak ada apa alternatif lain nggak Pak buat para pecinta yang biasa naik gunung? Nah, ini kemana gitu? Kalau pecinta naik gunung sebenarnya kalau kita mengikuti yang situasi yang sudah ada tadi bisa jadi pendakian tersebut ketika menginap belum diizinkan ya sudah mengikuti pendakian yang belum menginap, trekking tadi tidak harus sampai ke puncak. Kalau memang sebenarnya niatnya untuk jalan naik ke gunung terus nanti jam 3 sore sudah kembali lagi ke base, sebenarnya kan itu sama, kecuali ada keinginan lain pengen harus sampai puncak, harus selfie. Nah kalau gunung yang di hutan konservasi, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam semuanya belum diizinkan. Ya, makasih Pak.